music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you.
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Shalom warga kerajaan Allah. Saya rindu setiap kita, musim secara global pun, kalau di Indonesia ada 2 musim, musim panas dan musim penghujan. Di negara-negara yang 4 musim, ada musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Ada musim-musimnya. Hidup adalah bicara musim. Dan saya percaya kalaupun kita semua mungkin Bapak Ibu pendengar di rumah yang saat ini mengalami musim dingin, semua itu akan berlalu dan semua itu pasti akan memasuki musim baru yang lagi di mana Tuhan menyertai setiap musim dalam kehidupan kita. Nah, saya mau kaitkan ini dengan relevansi zaman sekarang. Pada waktu Yesus lahir, dia lahir di suatu kota kecil. Bahkan kalau saya orang Surabaya ngomongnya deso gitu ya. Apa yang baik yang keluar dari desa dan dia tidak disukai, dia dibenci, orang lain banyak iri kepada dia. Saya relevansikan zaman ini, kita hidup di zaman sekarang di mana orang bilang sulit, gelap, resesi, jurang dan semuanya. Nah, saya seperti ini. Pada waktu Yesus lahir, pada waktu itu di mana orang menyepelekan dia, menyepelekan semuanya, membenci dia, tapi dia tidak fokus dari apa kata orang, dia tidak fokus daripada respon orang kepada dia, tapi apa yang dia lakukan, dia fokus kepada Bapaknya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Jadi walaupun pada zaman itu, pada zaman dia lahir, dia disepelekan, dikatakan orang desa, orang gak suka dia, tapi dia bukan fokus kepada apa kata orang, apa kata keadaan pada zaman itu. Dia fokus kepada tujuan Bapaknya dalam hidup dia. Tapi sekarang mari kita fokus kepada apa? Kepada Yesus yang sudah lahir ke muka bumi ini, kepada Yesus yang memberi kepastian buat setiap kita. Oke, kita lihat yang pertama dari pribadi Yesus itu sendiri. Kenapa saya fokusnya kepada Yesus? Karena Yesus sudah memberi teladan. Dia bukan fokus kepada kata orang di sekelilingnya, bukan fokus kepada apa keadaan sekelilingnya pada zamannya. Dia fokus kepada Bapa. Dan Yesus yang sudah menang ini pula kita bawa kepada generasi hidup kita, bukan fokus kepada apa kata sekeliling kita, tapi kita fokus kepada Yesus itu sendiri. Pesan yang pertama, pada waktu ia memulai pelayanannya, Yesus berkata, "Bertobatlah." Kata bertobat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya dulu adalah repent. Re itu kembali, pen itu tempat yang tinggi.
Nah, kalau apartemen tempat yang paling tinggi apa namanya? Penthouse, bukan? Saya tinggal di apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami tinggal di lantai 30. Kalau suami saya suka bercanda, dia bilang kita udah deket surga nih karena lantai 30. Nah, tapi ada yang lebih tinggi dari lantai 30, yang paling ujung itu namanya penthouse. Nah, kata metanoia di mana Yesus pertama kali berkhotbah, bertobatlah, itu artinya repent, kembali ke posisi semula, kembali ke posisi yang paling tinggi, di mana Yesus pertama kali menciptakan manusia. Tuhan berkata serupa dan segambar. Makanya Yesus datang ke muka bumi ini, dia menggenapi semua janji-janji Tuhan. Dan pertama kali dia berkhotbah adalah ayo kita berubah kembali kepada posisi awal. Dan bahasa aslinya adalah metanoia, yang artinya change the way of thinking, rubah pola pikir kita. Tuhan mau membawa kita. Sebelum ada Yesus, orang atau kita masing-masing berpikir siapa aku gak bisa apa-apa, keluargaku pas-pasan, pendidikanku pas-pasan, aku gak punya modal, mau kerja apa. Tapi sebelum semuanya itu Tuhan berkata, bertobatlah, change the way of thinking, ubah identitas kita, bahwa yang tadinya aku bukan siapa-siapa, aku gak penting, aku gak punya apa-apa, rubah bahwa di dalam Yesus yang sudah mati buat kita, yang sudah menang buat kita, identitas kita berubah. Di dalam Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saya sebelumnya orang yang sangat minder, saudara-saudari di rumah. Karena apa? Saya tuh diem sekali, gak mampu bicara. Orang tua saya kalau bilang saya ini kayak gong. Kenapa dibilang gong? Gong itu kalau nggak dipukul nggak bunyi. Saya ingat waktu kecil bahkan sempat dicubit sama cici saya, bahkan sampai bernanah. Itu baju, kalau saya ganti baju lengket, saya kemudian siap ganti baju nangis. Kesakitan, perih, itu pun saya nggak berani cerita ke orang tua saya. Karena itu memang saya sangat diem, saya nggak berani apa-apa, nggak ngomong apa-apa, diem banget. Nah, saya tuh tumbuh sebagai anak yang kurang percaya diri. Saya tumbuh sebagai anak yang minder bahkan. Tapi ketika saya menikah sama suami saya menuntun saya, suami saya memberikan kepercayaan kepada saya, dan ada seorang nabi yang bernubuat, kamu bukan sekedar sebagai istri, seorang gembala, tapi kamu akan menjadi guru yang kamu akan melayani. Nah, sejak itu pelan-pelan suami saya mendorong saya, kamu bersama Tuhan bisa. Pelan-pelan saya rubah identitas saya. Firman Tuhan berkata, bertobatlah. Bertobatlah pertama apa sih? Rubah pola pikir kita. Rubah bahwa identitas kita ini yang pertama-tama kita rubah, bahwa aku bukan orang yang gak mampu, aku bukan orang yang gak penting, tapi di dalam Tuhan justru Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Yang kedua, saya mau tekankan nasihat yang sering kali Yesus tekankan pada waktu ia hidup, yaitu apa sih? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Masuk kalau orang Chinese bilang tahun kelinci. Masuk kalau orang-orang ekonom bilang jurang resesi, semuanya prediksi, ramalan, bukan hal baik. Tapi saya mau katakan, Yesus berulang kali berkata, jangan takut, tenang. Kenapa sih Tuhan bilang jangan takut? Karena Tuhan berkata setelah itu, ini aku. Para motivator selalu mengajar, aku bisa. Sekarang apa yang membuat kita bisa? Tapi Tuhan berkata, aku ini. Tuhan bukan bilang bahwa aku punya jalan. Tapi Yesus selalu berkata, I am the way. Akulah jalan itu. Jadi ketika ia berkata, tenanglah, jangan takut. Itu benar-benar jangan takut. Karena apa? Karena dia itu sendiri ada bersama-sama kita. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Dia bukannya jauh dari kita, tapi dia ada. Dia bersama-sama kita. Pada waktu Yesus bilang seperti ini dalam Yohanes 6 ayat 20. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Itu adalah suatu peristiwa di mana ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 laki-laki. Terus Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu jalan dulu. Nah, mereka menyeberang naik kapal, apa yang terjadi? Gelombang yang sangat besar, yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Tiba-tiba dalam ketakutan tersebut, Yesus berjalan di atas air. Mereka murid-murid yang baru saja membuat mujizat bersamanya sama Yesus. Tapi ketika gelombang besar, ketakutan, mereka bahkan berkata, hantu, setan, seperti itu.
Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita ngalamin masalah, Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Ketika asik kita berjalan luar biasa, kita gak sadar bahwa Tuhan selalu ngikutin kita. Tapi saya mau tekankan, Tuhan itu ada samping kita, mengangkat kita. Makanya dia berkata, jangan takut, ini aku. Selanjutnya, Tuhan nasihat yang sering kali ia tekankan adalah berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh penurut tetapi daging itu lemah. Yang pertama ingat ya, jangan terus diisi pikiran kita dengan apa yang kata dunia saat ini. Rubah pola pikir kita. Dan yang kedua, jangan takut, Tuhan ada bersama-sama kita. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Awas, di samping kiri kanan banyak distraction, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi Tuhan tekankan, berjaga-jagalah senantiasa. Gimana sih supaya kita tetap berjaga-jaga terus? Tuhan sebelum terakhir ditangkap dan akhirnya kemudian dikasih hukuman mati, selalu ulang-ulang pesan ini kepada para muridnya dalam Yohanes 17 ayat yang ke-21a, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Terus berulang-ulang Tuhan berkata supaya mereka jadi satu. Dan saya mau tekankan di sini, supaya kita tetap ada dalam komunitas. Ingat, justru dibilang tahun jurang, resesi, tahun gelap, apapun itu juga, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari komunitas. Justru di dalam komunitas lah saling menasihati, saling menguatkan, saling mengisi, saling menghiburkan. Itu yang Tuhan mau, jadi satu, tetap dalam komunitas. Ingat, pemangsa itu yang dicari adalah hewan yang sendirian. Tapi kalau hewan dalam kawanan, dia dia lebih mencari yang sendirian. Yang terakhir Tuhan berkata, sudah selesai. Ketika di kayu salib dan ia berkata sudah selesai, tandanya kita menjadi anak dan kita menjadi ahli waris. Jadi saya simpulkan, saya tutup dalam doa juga, bahwa ayo musim apapun dalam kehidupan kita, bahkan musim dingin sekalipun, bahkan kita dalam kesulitan sekalipun, seperti orang Chinese bilang sio apapun, wah sio ini kurang beruntung. Tidak, kita jangan fokus kepada apa kata dunia, kepada apa di sekeliling kita, tapi fokuslah kepada Yesus. Seperti Yesus fokus kepada Bapa, kita fokus pada Yesus. Yesus bilang, bertobatlah. Yesus bilang, jangan takut. Yesus bilang, berjaga-jagalah dan tetaplah dalam kawananmu. Dan sudah selesai, artinya kita berhak menerima janji-janji itu. Yesus di dalam kita, mengingatkan kita, menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur dalam segala keadaan apapun juga, Engkau gak pernah meninggalkan kami, Engkau bersama kami, Engkau menuntun kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami. Immanuel, Engkau beserta kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan, menuntun gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.